Ini rekam aja. Puji Tuhan, Rekam. pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita Minggu 25 Februari 2024. Sekalian ucapan syukur perkawinan kemarin sebenarnya Ibu Gembala kita anniversary bersama Bapak yang ke-58 tahun. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita naikkan pujian seperti rusa. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, kau segalanya bagiku. Kita naikkan kembali seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Jemaat Yesus, Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah Minggu 25 Februari pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas rencana-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami kepada Bapak dan Ibu Gembala kami Tema dan sekalian Bapak Andre yang berulang tahun. Terima kasih Yesus, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dan kami akan masuk dalam penyembahan dan kami akan menyembah Engkau Bapa. Kami naikkan pujian, kunaikan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Somebody kunaikan syukur, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh Maria kami tinggikan, oh kami sembah kasih. Oh terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukurku Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya.
Hosanna, oh gloria Hosanna, oh gloria Hosanna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan tetap bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah penyembahan pujian kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan senang melihat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa. Pimpin kami yang melayani hari ini Tuhan. Pemain musik dan hamba sendiri, bahkan pembawa kolekta dan hamba-Mu yang akan menabur firman di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, memberkati kami untuk pelayanan sore hari ini. Pendua syafaat Tuhan, kami tidak lupa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang masih di perjalanan, kiranya Engkau tibakan mereka dengan selamat. Dan di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersorai-sorai, kita boleh menari ya. Ini lagu kesukaan saya. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan, Bapaknya Tuhan
Tuhan yang membuat suka citaku padu. Saya persilakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian. Kita naikkan puji. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saya persilakan. Yang ulang tahun. Shalom, Bapak kembali dan saudara seiman. Nah, kami 2 minggu yang lalu ya kami sempat di Bogor, terus ya puji Tuhan kami ini kasih saya kesehatan yang luar biasa sampai saat ini. Kemarin memang hampir nggak mau ini kita apa saya, tapi dengan hikmah ya Tuhan Yesus ya bisa dibukakan jalan gitu. Ya, dan keadaan saya masih sakit tapi saya percaya saya sampai saat ini saya sembuh ya, memang bukan ya saya namanya sukacita selalu lah kita sehat, tidak sakit dan saya bersyukur luar biasa bisa berkumpul dengan saudara seiman. Saya ini sangat mengucapkan selamat ulang tahun buat Oma dan Bapak. Oh, pernikahan. Oh iya, ditambahkan umur yang selalu dan diberkati keluarganya terus dan dapat jiwa yang baru. Itu ya ini saya mau memuji Tuhan. Itu yang hati yang gembira. Hati yang Gembira adalah obat. Hati yang senang, semangat yang patah, tergelam. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yang gembira adalah obat. Semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan sayang. Terima kasih ya Bu Enda, Tuhan berkati ya. Saya persilakan harus memberi kesaksian. Apapun itu harus hari ini. Siapa sebelum Ibu Gembala ada? Bapak Andre yang berulang tahun. Ayo Pak Andre. Waduh, ya udah lewat tapi ya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, karena pengacara Ibu Lucy Mamora kan bawa acara, maksudnya pengacara memerintahkan saya mesti nurut nih. Iya, puji Tuhan, sukacita ya. Sebenarnya udah lewat, sudah lewat. Saya sebenarnya tepatnya tanggal 11 Februari kemarin. Nah, sebelum pemilu, nah pas waktu saya ulang tahun dirayakan semua karena itu pas kena Imlek, Sincaan. Jadi ya udah sekalian aja kan begitu. Langsung keonggi kan, langsung ini. Bukannya kasih angpau tapi terima angpau. Enggak lah, ini yang penting
Angpau surgawi itu sehat sukacita itu aja. Hari begini yang penting kita sehat, kita bersukacita, yang tadi kayak Ibu Endang bilang, nyanyi hati yang gembira, ya kan? Apapun situasi kondisi, tetap mengucap syukur, bersukacita. Tanda orang yang mengucap syukur itu bersukacita, ya kan? Nah, saya bersyukur aja udah, ya tadi Papa Tessa nanya, udah umur berapa? Saya bilang, aduh, udah banyak juga sih, udah 46 ya. Tapi saya bilang, apa ya, kayaknya merasa kayak masih 26 aja. Karena kalau saya di sini saya masih tetap dianggap ketua pemuda remaja. Ada Ica, tapi apa ya? Itulah istimewanya kita ini, tempat ini adalah keluarga rohani ya. Ada Patria ya. Ya, kita bukan baru 1-2 tahun kita bersama-sama ya. Riri terus dari Mas iya. Intinya ini kurang lebih berarti saya udah 20 tahunan kita bersama-sama. Iya. Nah, itu sukacita bagi kita, dan walaupun situasi kondisi tidak baik-baik saja, tapi kita semua baik-baik saja. Amin. Itu aja. Saya cuma bikin status saya with the grateful heart, with the songs of praise. I just want to thank you Lord. Iya kan? Dengan hati bersyukur, dengan puji-pujian, cuman saya mau bilang terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah buat, itu baik ya. Itu aja sih, nggak ada yang lain kesaksian saya. Kalau mau dibilang setiap hari itu adalah mujizat dalam hidup saya. Ya, itu saja, itu aja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh iya. Bapak yang anniversary 58 tahun, Pak. Pegang tangan ibu, Pak. Iya, berdua Pak, pegang tangan ibu. Berdiri berdua, Pak pegang. Ya. Tadi kita semua sudah lihat, menyaksikan. Saya senang sekali dan sangat senang sambil menari-menari karena saya sukacita dalam Tuhan luar biasa. Amin. Karena betapa Tuhan mengasihi saya. Karena kalau pikir hidup saya itu umur sekarang sudah 87. Umur 87, kalau saya kembali ke Alkitab sebenarnya itu umur yang sudah melampaui, karena Nabi Daud dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan umur kita cuma 70. Kalau kuat 80, lebih daripada itu penderitaan katanya. Tapi saya rasa sekarang saya sudah 87, tidak berasa menderita. Pokoknya bersukacita dalam segala hal. Ya, apapun deh. Kalau kadang-kadang hari-hari ada kesulitan, senang, sukacita. Amin. Yang penting bahwa kita sudah bisa mencapai umur panjang. Tadi saya mendengar dari Pendeta Andre baru 46, baru setengah dari umur saya. Oh, mari tambah. Amin. Karena pegang pada firman Tuhan. Amin. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan, Andre, umur panjang. Apalagi Andre bekerja di advokat, mesti takut akan Tuhan ya. Jangan sampai salah mengambil pembelaan, bahaya. Percaya kepada Tuhan. Nah, kalau begitu Tuhan akan memberkati luar biasa. Haleluya. Jadi berikut satu sukacita yang luar biasa. Kami sebagai rumah tangga isi suami itu sudah 58 tahun. 58 tahun. Luar. Aduh. Jadi dan
merasa bahwa masih ada umur Tuhan berikan kepada kami. Saya bersyukur, haleluya. Ya, dalam tuntunan Tuhan, apapun yang kami hadapi semua, bukan berarti kami jalannya tidak mengalami kesulitan, tapi aduh, banyak sekali. Resepnya apa, Tapi Pak? satu hal, Resepnya Pak. resepnya takut akan Tuhan. Itu resepnya, takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, bahaya. Kalau pikir saja tahu, kalau tidak takut setia kepada Tuhan, udah berapa kali dia mati. Tetapi luar biasa Tuhan melindungi dia. Begitupun kita, kalau kita setia dalam Tuhan, apapun setiap kita bekerja, melayani, menjalani apa-apa, panggil Tuhan. Sebab ya, dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan, nama Tuhan Yesus punya kuasa. Ya, saya terpraktikkan itu. Setiap langkah saya panggil nama Tuhan. Walaupun hanya dalam hati saya, pikiran saya, Tuhan Yesus. Karena dalam nama Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Ya, firman Tuhan Pak dalam Filipi 2 ayat 9. Segala yang di atas bumi, di bumi maupun di bawah bumi harus tunduk kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah, sekarang saya beri kesempatan istri saya, pasti dia mau bersaksi. Aduh ya. Kalau Bapak tadi sudah bersaksi, waduh, Bapak itu. Saya mau katakan ya, Jemaat Kekasih kita kan kumpul berapa lama, tapi tidak ada kan yang tahu, ya. Dan baru kali ini kita sama-sama kami ya, menyatakan syukur bersama-sama dengan jemaat untuk wedding anniversary ya. Biasanya cuma kami aja keluarga. Ya saya tidak tahu ya apa karena tergabung karena bersama Andre atau mana, karena juga kebetulan memang jatuhnya hari Sabtu dan Minggu ya, Minggu biasanya kan jauh-jauh, jadi lalu ke Minggunya hari-hari biasa. Hanya ini saya mau menyatakan Pak Jemaat, tentu ucapan syukur yang luar biasa untuk ulang tahun kami yang ke-58 ya. Berarti itu hari hanya itu adalah 24 Februari tahun berapa? Tahun 1966. Jemaat Kekasih, ingat nggak siapa di sini yang usianya sudah ada usia? Kondisi tahun 1966 itu bagaimana? 30 SPKI ya. Ya. Jadi tahun awal-awalnya bangsa kita Indonesia masuk tahun yang baru sesudah mengalami G30S September ya 1965. Rencana pernikahan kami sebenarnya ingat itu mau dilaksanakan bulan Desember, tapi karena ada situasi seperti itu, jadi kami robah ke bulan Februari. Dan kondisi perekonomian Indonesia benar-benar luar biasa. Tapi ya bersyukur waktu itu ya bapaknya ya mereka ada simpanan cengkeh katanya. Jadi rencana jadi diundur, dan Jemaat Kekasih ya kalau mau kembali kami itu sebenarnya sejak dari awal mau melangkah pernikahan itu sudah ada tantangan ya. Waktu mengatur untuk ibadah itu dengan pendeta yang waktu itu di gereja ya, kami di waktu itu saya di gereja Minahasa Indonesia ya, gereja Masehi Injili Minahasa, gereja Masehi Indonesia. Bapak itu KGPM ya, di sini ada KGPM, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa.
itu hampir sama. Tapi Bapak ikut kita ya karena dibikinnya di Manado ya, di Gereja Sentrum Manado. Itu sebenarnya ada kekecewaan yang terjadi, apalagi Bapak karena pendeta yang akan membaptis kami waktu itu kita gedungnya pindah ya. Tapi ya Tuhan pasti ikut campur sehingga pada saat kita keluar dari perbicaraan pendeta, nah itu yang saya teringat saat sekarang. Dia sekarang sudah almarhum. Kami keluar di jalan ketemu jemaat kekasih, pasti tahu dia pernah melayani kita bersama-sama. Almarhum penginjil John Timbong, ya, yang istrinya saudara sepupu Bapak, ya, dan kami ketemu di depan. Dialah yang menghibur dan memberi kekuatan, ya. Jadi sehingga pelaksanaannya belum sampai di situ. Pada hari hanya itu karena orang tua Bapak dari kampung dan mereka tidak mau nginep di Manado, ya. Jadi charter mobil pergi pulang. Nah itu dia, di perjalanan mobilnya mogok sebelum sampai kota Manado. sehingga harus sabarlah, itu pendeta harus sabar menunggu kedatangan, ya. Habis bagaimana ya, orang tua pengantin laki-laki Belum ada handphone lagi. itu belum ada handphone. Kalau ada handphone pasti seorang ya. Jadi ya, atau belum juga terlalu banyak motor atau apa. Kalau ya nanti jemput dengan motor ya, antara kota Manado dan kampung Bapak di itu awal. Ya udah masuk dalam pernikahan banyak perjuangan, dan kami juga masuk pernikahan, kami masih sama-sama studi, ya, sama-sama masih menempuh studi di Universitas Samratulangi, ya. Jadi sampai ya ujian selesai, Bapak duluan ujian, ya, karena ada yang tegur kami, kalian kalau berdua-duaan nanti mau ujian siapa mengurus siapa. Ya, jadi dan ya waktu itu juga memang pada saat kami ujian dari hasil itu biasanya ada yang langsung, ada yang nanti sekian bulan, ya. Ya udah Bapak lebih duluan. Jadi ya sudah, ini memang Bapak lebih dulu saya. Dan nah ini saya mau masuk dalam kehidupan rumah tangga. Saya lihat di sini juga masih, kan ini adik-adik semua masih ada di bawah, ya, walaupun sudah pada usia 10 tahun, 20 tahun, ada yang 20 tahun. Belum ya rumah tangganya. Kalau Pak Sembolon 20 tahun, ya, 22, puji Tuhan. Oh, ada Aisyah sudah 30. Pernah keluar air mata? Oh, banyak. Sembolon? Enggak ya, Pak Sembolon nggak pernah, selalu ada di sampingnya. Kan kalau wanita keluar air mata, kalau bapak-bapak kan keluar air mata dong, ya. Tapi pernah ngamuk nggak? Pernah kepikir mau pulang ke mama? Waktu bang, ya dulu. Bukan rahasia, ya nyok. Kita berantem. Ya, oke, ini cerita kan kita. Jadi ya itu memang kehidupan rumah tangga. Ya saya buka kartu aja juga waktu kami masuk rumah tangga. Mungkin masih berapa lama, ya itu mikir kita ya namanya juga ya wanita
Kenapa sih? Ada air mata, ada yang masih pikir, ya ada lagu kembalikan ke mamaku ya, pulangkan saja ke orang tuaku. Lemparkan saja. Itu masih awal-awal. Lebih-lebih lagi, tambah lagi, jemaat kekasih memang bagi juga yang masih muda-muda, bukan gampang ya. Jadi masuk rumah tangga, kita tahu bahwa harus banyak berdoa, dan memang kalau Tuhan kasih jodoh yang betul-betul yang membawa kita, karena rumah tangga itu tadi bilang memang tentu kita memang harus mau bahagia katanya ya. Jadi karena kalau rumah tangga nggak bahagia, ya buat apa? Iya toh? Itu yang masuk rumah tangga harus bahagia lah. Jadi bahagia dalam arti kita harus saling mengerti satu dengan lain, ya, saling menghargai satu yang lain, saling menghargai. Saya mau poin di situ ya, saling menghargai. Kita pasti punya kekurangan kelebihan satu dengan yang lain, ya. Tapi itu jadi, dan apa yang kami lewati dan juga saya melewati, posisi kami suami istri hampir sama, ya. Ya, karena saya juga bekerja kan. Bapak, mari. Bu Silvana, mana Pak Sony? Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat tamu kita. Lama tidak berjumpa. Tuhan berkati. Lama tak bersua. Tambah aja, ambil kursi dari luar, tambah ya. Ya, jangan terlalu belakang orang. Ya, ya, sudah. Oke, terus jemaat yang terkasih, apapun dan apa yang kalau mau ceritakan tentu panjang, tapi satu hal yang ada bahwa rumah tangga yang kami lalui memang bukan jalan lurus-lurus saja ya. Itu mendaki gunung, turun lembah, ya semua. Tapi seperti Bapak katakan tadi, kita berharap pada Tuhan. Dan dalam rumah tangga itu semua diproses. Saya juga menjadi istri diproses luar biasa. Ya jemaat, itu saya bilang pasti ada air mata, pasti malahan jujur saya mau katakan, terpikir kita pisah. Itu saya bilang ya, dan itu saya bilang juga sama Bapak. Dan jemaat kekasih bisa bayangkan kalau rumah tangga sampai pikir untuk pisah, berarti kan apa? Berarti kan sudah terlalu berat pergumulannya. Dan itu benar-benar jadi akhirnya suatu keputusannya. Dan saya kata Bapak, waktu itu saya sampai bilang, oke, kita pisah, dan saya mau pindah dari kantor ke Hong Kong. Ya, kami ada cabang berpindah Hong Kong. Tapi ya memang itu loh, Tuhan mengasihi kami. Ya, Tuhan tidak mau kami berpisah. Ya, apapun Tuhan kuatkan juga iman saya. Dan Tuhan juga proses semua akhirnya, dan justru dengan proses itulah Tuhan juga mempercayakan kami berdua saat ini boleh melayani Jumat yang terkasih. Amin. Ya, dan memang itu proses kita sebagai orang percaya ya, memasuki keluarga rumah tangga itu kan. Dan saya saat ini satu urusan saya mau katakan bahwa para istri-istri, mana yang merasa istri ya, para cewek istri,
bahwa memang kita itu Tuhan kasih di samping suami itu adalah yang adalah penolong. Nah, penolong artinya apa? Lebih kuat dari yang ditolong. Aduh, yang ditolong itu ototnya kuat banget kan? Coba. Jadi artinya apa? Kalau yang kuat otot. Jadi berarti apa arti penolong? Oke, cuma bahwa memang kita mau tidak mau memang kita Tuhan kasih menjadi penolong suami-suami karena suami kita memang harus kita dampingi dan memberi kekuatan yang Bisa satu sama di bangkus atau mari Lucy. Ya, Lucy. Silakan. Yang Ibu Nova. Ya dulu. Oke jemaat, jadi bahwa menjadi penolong untuk suami artinya kita ada di Alkitab yang berkata bahwa melalui tindakan, melalui kelakuan istri membawa suami untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Amin. Atau lebih bisa mengenal, membawa Tuhan untuk membawa suami untuk bertobat. Jadi saya rasa bapak-bapak ya juga tentunya dengan laki-laki dengan kuadrat mereka ya memang itu yang ada dan kita suami istri-istri memang harus mengetahui itu dan dapatkah kita menempatkan diri menjadi istri, menjadi penolong, menjadi istri yang walaupun dengan air mata, cucuran air mata, kita ini memang harus menuntun suami untuk segi apa adalah sebenarnya dalam kaitan segi kerohanian, ya. Dia punya otot kuat, kita nggak perlu tolong kalau mau jatuh angkat. Tetapi di dalam hal-hal khusus itulah yang kita tolong. Karena tentunya mereka tidak luput dari kelemahan, dari kurangan yang kita banyak dengar, dan peranan istilah yang harus ini biar sakit. Jadi nanti berkata apa? Rindu-rindu ya. Sakit hati ini sayang ya, sakit hati tapi rindu ya, maaf ya. Ya kita tidak mau juga suami kita direbut orang lain. Mau? Oke. Nah kalau dia udah apa orang benar bilang sudah mata keranjang, nah gimana? Mau dilerakan matanya di bawah keranjang itu. Ya. Ini peranan saya terus saya boleh katakan karena kami sudah dengan usia ini. Ini memang betul-betul peranan seorang istri. Dan itu bukan gampang. Itu bukan gampang jemaat. Dan itulah yang kami lalui. Saya buka kartu sini dan semua merasa suami saya juga tentunya tidak berkeberatan. Tetapi itulah bahwa memang kita manusia lemah dan kita manusia. Tadi Bapak katakan sebagai Raja Daud dosanya bukan kecil tapi Tuhan mengasihi dia. Dan ya itu yang Bapak juga pegang, takut akan Tuhan. Ya walaupun ada kesalahan, balik pada Tuhan dan Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan dan puji Tuhan itu yang membawa kekuatan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan saya merasa saya sebagai istri memang diproses betul-betul diproses dan seperti kalau mutiara mau jadi mutiara yang betul-betul harus kena apa itu apa tempaan di laut tempaan apa ombak terus menerus. Nah
persoalan memang kita tidak bisa tanpa Tuhan ya, tanpa Tuhan, tanpa berlutut, tanpa minta hikmat dari Dia, tanpa minta Dia yang ganti posisi di hati kita. Karena selama ini semua kita tahu bahwa biasanya aku kita yang ada di hati ini kan, ya. Kalau kita seperti itu, aku saya yang ada di kursi ini, ya. Aku saya di sini, tak. Tuhan Yesus ada di mana? Ada di bawah, salib ada di bawah. Tapi sekarang kita mau ganti, ya. Taruh salib itu, Yesus itu, kita di bawah. Maka berlakulah Rasul Paulus bilang, bukan aku lagi, tapi Yesus ada. Itu berarti apa? Cuma begitu banyak proses dan begitu banyak kerendahan diri yang kita harus ambil dan belajar sama Tuhan Yesus mungkin. Bukan kita merendahkan diri. Saya kira hal itu yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh bermanfaat bagi keluarga-keluarga yang saat ini ada, dan saya berdoa juga biar terus ditambahkan umurnya semua, umur panjang, dan rumah tangganya juga ya, semua tentunya kita mau minta Tuhan supaya kita bisa, orang Jawa bilang Sony langgeng ya, langgeng ya, nggak tahu sampai berapa tahun. Tinggal kami juga tidak terpikir nanti merasa iya kita udah lama sudah 58 tahun. Aduh, puji Tuhan, terima kasih ya. Yang dapat kami rasakan adalah ya pagi-pagi tanggal 24 kami dua berdoa menyerahkan, masih banyak pergumulan, ada pergumulan yang kami lalui luar biasa, jemaat semua sudah tahu ya. Jadi dalam berapa tahun, tapi saat ini kami bersyukur, kami berdoa Tuhan kasih kesempatan kami karena kami masih ada cucu, masih ada Angelika. Kiranya Tuhan pakai, kalau 3 tahun, berapa tahun lalu dengan ada kekecewaan yang luar biasa sama Tuhan ya, memanggil anak yang diharapkan ya sebagai orang tua ya untuk dia menampingi kami, tapi Tuhan kuasa. Tapi kami akhirnya saya ditampung sama Tuhan dan minta Tuhan ya tuntun kami menyerah, kami tahu itu yang terbaik ya. Begitulah jemaat, kiranya hari ini kita juga semua bersukacita, dan inilah yang dapat kami sampaikan, boleh memberkati seluruh jemaat, memberkati pergumulan keluarga, bapak-bapak, ada apapun, tapi ingat istri itu maunya disayang, titik ya. Jadi amin. Jadi sayangilah istri. Saya tambah sedikit saja, karena ini sudah apa yang dikatakan oleh istri saya, sudah menyangkut rumah tangga. Sini semua rata-rata lebih banyak sudah berumah tangga. Satu hal yang paling harus diingat terus, firman Tuhan, bahwa yang pertama-tama diciptakan adalah siapa? Hawa diciptakan untuk mendampingi. Berasal dari mana Hawa? Ular rusuk. Ular rusuk. Jadi dia berasal dari laki-laki. Tulang dan dagingnya dari laki-laki, itu perkataan firman. Jadi dalam hal ini saya tambahkan, dalam rumah tangga suami harus menjadi kepala. Ya, ini pengalaman kami suami istri. Istri saya juga orang yang berpengalaman, saya juga tahu, saya ada pengalaman. Jadi kadang-kadang ya, karena kami dibesarkan dalam bidang akademis dan ilmiah, kadang-kadang saya sudah diam aja daripada bentrok. Tapi tetap ingat bahwa suami harus terutama, istri harus tunduk kepada suami. Membela suami, istri. Ya, ingat, istri ya
pertama-tama yang ditembus oleh setan adalah siapa? Bukan Adam, istri. Hidup Bapak Fritz. Ya kan? Karena setan sudah tahu, waduh Adam berbahaya. Dia yang langsung terima perintah Tuhan. Kalau kau makan buah ini, mati kau. Hawa belum diciptakan waktu itu. Nanti kemudian baru ambil tidur, nyenyak si Adam baru ambil tulang rusuk. Mereka tahu, dia tahu dari Adam bahwa itu tidak boleh yang melanggar firman Tuhan. Tapi datanglah setan mengganggu. Hei, kamu kok bodoh benar? Kenapa kamu tidak makan buah ini? Waktu itu dilarang, Tuhan larang. Kenapa Tuhan larang? Oh, kamu tidak mengerti. Tuhan takut. Tuhan takut. Kenapa? Karena ini menurut setan. Tuhan takut. Karena kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Nah, tembuslah. Dibalikkan pikiran daripada si Hawa. Lalu dia yang mulai metik, mulailah berbuat dosa, memetik dulu, menjama. Nah itu kan tidak apa-apa, jama dulu. Nah, waduh harum benar. Dia mencium, waduh harum benar. Dicium dulu, manis benar nih. Oh. Jadi petik aja. Saya petik, waduh, tidak apa-apa juga kok. Saya tidak mati kok, bilang kok mati. Yang mau apa? Oh, makan aja, coba makan. Dia makan. Nggak apa-apa, belum langsung. Nanti dia kasih Adam, baru mereka tahu. Oh, baru. Kita sudah jatuh dalam dosa. Malu saya lihat saya telanjang. Ya kan? Kan Sony begitu kan ceritanya. Telanjang, saya telanjang. Buru-buru ambil. Ini kan cerita anak-anak ambil daun ara untuk menutup auratnya. Tapi kan daun ara berapa lama sudah kering. Akhirnya mereka tidak tahan, sembunyi di semak-semak kan. Setelah masuk semak-semak, Tuhan datang. Adam di mana kamu? Oh, kami ada di sini. Kami malu, kami telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Kamu sudah berbuat dosa. Jadi itu kita lihat, bukannya saya mengecilkan peranan daripada istri, tapi istri banyak sekali. Ada orang mengatakan tanpa istri tidak ada gunanya laki-laki. Ya. Bangsa juga kalau tidak ada perempuan tidak bisa berkembang bangsa itu. Ya. Hiroshima waktu dibom dengan bom atom, satu pertanyaan daripada Kaisar Hirohito waktu dia kunjung tempat jatuhnya bom atom di Hiroshima, masih ada wanita-wanita dan guru-guru di sini. Oh, masih ada. Oh. Masih ada perempuan, masih ada guru dan perempuan. Oh, masih bisa berkembang. Habis kan Hiroshima dan Nagasaki. Jadi inilah peranan daripada istri. Tanpa istri, suami juga tidak bisa bikin apa-apa. Ya, karena memang Tuhan tempatkan dia di sisi suami untuk membantu suami. Ya, bukan berarti bahwa suami segala-galanya. Kalau suami salah juga ditegur. Tapi istri juga harus tunduk kepada suami dan suami harus menuntut mengasihi istri. Amen. Ya kan diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuk harus. Mengapa diambil dari tulang rusuk? Karena dia melekati hati. Kalau diambil dari tulang kaki, udah sama dengan sepak bola kan. Ya kan? Kalau diambil dari tulang tangan, wah Mike Tyson yo. Jadi peranan istri sangat penting dalam kehidupan laki-laki. Ya. Itu pun laki-laki jangan juga menganggap enteng perempuan atau istri. Inilah buat kita. Pegangan kita bahwa suami harus yang mengepalai rumah tangga. Ya. Jangan sekali-kali istri sudah mengatur memerintah suami. Kalau dalam hal yang suami ada sedikit sudah serong-serong,
beritahu, gitu. Beritahu. Ya. Aku enggak. Oh, serong. Oh iya. Oh, janda. Enggak. Janda. Anak manis. Menunjuknya ke gua. Tetap. Aku kan. Tapi Enggak. namun ada juga masalahnya. Kalau merasa sudah jatuh, ada jalan. Tuhan bilang ada jalan. Belum tertutup jalan. Baca dalam firman Tuhan bahwa tetap ada jalan. Asal kita datang kepada Tuhan, minta ampun dan kita berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi. Seberapa jauh timur daripada barat, begitu Tuhan mengasihi kita. Setinggi langit dan bumi, maka Tuhan mengasihi kita. Sangat sabar menantikan kita, maka kita dikasihi Tuhan. Itu. Jadi itulah yang paling saya tambahkan karena kita kebanyakan sini berumah tangga. Oke, kami berdua mau menyanyi, tapi sudah itu nanti juga kami mau menyanyi bersama semua, bersama Andre, bersama Beli, bersama Engelika ya. Tapi kami berdua dulu menyanyi. Kami menyanyi bahwa rumah tangga yang sudah kita lihat bahwa yang penting kasih Yesus ada dalam hidup itu, dan ini lagu yang paling saya senangi dalam kehidupan berkeluarga ya. Kalau mulai ada air mata nyanyi itu aja. Kasih dari surga. Bolong. Istri-istri semua, apapun suami pun sudah salah beratus-ratus ribu kali, tapi satu hal, bahwa kita harus menghargai mereka ya. Kita menghargai mereka. Saya dalam kurang lebih 2 bulan ini menerima telepon dari 2 anak baptis saya, dan mereka dengan kehidupan keluarga yang
agak ya rame-rame. Perkataan dari dua-duanya, Mama Ani, saya sudah tidak dihargai oleh istri saya. Istri saya sudah terlalu kata kasar dan pokoknya saya sudah tidak merasa dihargai. Itu kita jaga, ibu-ibu, wanita istri-istri, jangan sampai kita juga mengeluarkan kata-kata yang membuat juga suami kita merasa tidak dihargai, ya. Yes. Karena apapun kata bapak memang ya, dan saya memang melaksanakan itu. Saya sudah katakan tadi, kami itu sekolah bersama, ya walaupun bapak ya akhirnya S3, ya dalam berkarir juga ya, tapi saya tetap menempatkan bapak sebagai kepala rumah tangga. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati kiranya itulah sehingga kami boleh ada berkat walaupun saya katakan rumah tangga dengan penuh tantangan dan rintangan, ya, tapi Tuhan Yesus tetap menolong dan menopang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kami akan nyanyi sekalian. Angelica dan Pak Weli udah datang kali ya. Mari Jo. Ya, dan Andre. Andre. Mari. Andre juga udah adalah ya kalau kami katakan sebagai juga anak tertua. Ya. Mamanya dengan saya itu adalah saudara sepupu. Ya. Mari Andre. Nanti tanya ya nyanyi apa. Kita mau nyanyi apa? Apa yang kami jemaat kami akan tetap bersukacita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini ada jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti
syafaat saya mohon. Sebenarnya kami dari keluarga besar Mantiri. Hari ini ada kedukaan di desa Rap-Rap. Itu adalah cucu dari saudara sepupu saya meninggal hari ini karena ditabrak semalam di desa dekat Manado, Siapado Manado. Mereka itu sedang parkir di motor itu oleh mobil yang mungkin sopirnya lagi katanya ngantuk atau apa. Padahal anak ini masih usia kurang lebih 18 tahun sedang sekolah di STT Tomohon. Ya, sekolah pendeta di STT Tomohon. Tadi omanya yang telepon saya, ya. Nah, bawa dalam doa untuk keluarga. Besok acara kuburannya, beri kekuatan bagi semua mereka. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti kita dari tadi mendengar Ibu Gembala kita ditempatin sama Bapak, apalagi saya. Dari dulu perasaan nggak tua-tua kayak gini terus. Saya masuk di Bait Kudus tahun 1996, ya kan. Jadi saya melihat, saya banyak belajar dari Ibu Gembala dan Bapak. Benar, sangkin palaknya Bapak Simamora dulu saya bilang, pergi aja saya, gitu-gitu, sangkin palaknya. Tapi kita kan hidup dalam Tuhan itu, enggak lah. Karena dalam suka dan duka tidak bisa berpisah kan gitu. Terima kasih ya Bu, kami boleh menerima kata-kata nasihat dari Ibu. Ini masih keluarga muda, harus bisa mereka menahan diri dan tetap kepala rumah tangga suami. Dan suami juga harus sayanglah sama istri kan. Menyuci, mengurus anak-anak itu berat, menggosok baju berat, semua berat. Suami memang urusannya harus bekerja, kita ibu rumah tangga dan saling mengasihi. Dan saya juga mau bilang Bapak Andres sama ulang tahun Pak, 46 baliknya umur saya. 64. Saya 64, Bapak 46. Tapi saya belum, nanti bulan Agustus. Oh. Ya. Saya tutup. Ada lagi yang mau? Nggak mungkin ya? Bapak Simbolon mau bersaksi? Bapak Simbolon boleh? Shalom. Kesaksian saya sebenarnya seperti apa yang dikatakan Ibu tadi, pernikahan orang Kristen itu gampang. Iya, kasihilah istrimu. Sekalipun kau ngasih air minum istrimu pulang kerja, contohnya, bukan menghormati, mengasihi istri, udah capek ya Mak, kasih air. Kecapeannya itu langsung hilang. Iya, suami juga begitu, hormatilah suamimu. Apa? Jangan sekali-kali kita menyuruh suami membersihkan anak-anak di depan umum. Paling pantang bagi orang Batak loh, nggak tahu orang. Bukan menghormati. Itu cebok dulu itu udah beda kan. Aku ngomong yang kecil ini. Jangan menghormati suami. Kasih dulu ngomong anak yang kecil itu ke suami, baru beresin yang tadi. Nah gitu. Jadi dalam hati saya dulu waktu pemabuk itu, makanya aku sekarang jadi tunduk sama istri saya. Saya lahir desa 6 tahun. Saya pulang itu mabuknya kayak apa? Tidak ada hari tanpa mabuk. Nyampe di rumah kadang-kadang muntah. Kadang-kadang nyampe di rumah udah kena lumpur, jatuh di jalan. Sebegitu lama-lama saya renungi yang di Alkitab itu. Hormatilah suami saya. Di mandi ini tak pernah ngomel selama 6 tahun. Nah, begitu lahir desa, aku bertobat. Malah dia bertingkat, tetap saya juga enggak marah. Saya balas yang kemarin, nah gitu. Jadi itulah, apa namanya, yang itu, yang dia lihat tadi. Hormatilah suamimu, kasihlah istri. Sekalipun kita ngambil air putih, buat istri bukan menghormati namanya, mengasihi.
Dan sebaliknya, kayak tadi saya bilang, jangan sekali-kali menyuruh suami di depan orang untuk membersihkan. Ambil sendiri, kerjakan sendiri. Nah gitu kira-kira. Tuhan itu sungguh baik. Hari Jumat kemarin, makanya saya sebagai orang Kristen, kalau kita taat, Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Untuk antri sembako kemarin, karena antri semua beratus orang. Tapi karena apa? Anak saya menyuruh mamanya ngantarin, nah mama nanti antarin makanan saya, ya saya nggak sempat lagi bawa makanan. Dia antarin pulang dari sana, istri saya melihat, loh di kelurahan ini kok banyak orang, ada apa? Membagi sembako. Akhirnya dapat 1 kupon. Nah, habis itu nyuci lagi dia ke rumah, habis itu balik lagi dapat 10 liter. Itulah kadang-kadang jalan Tuhan yang kita nggak tahu. Kenapa dia nggak biasanya Tessa disuruh menyuruh bawa makanan, ngantar makanan ke sekolahnya? Kenapa kemarin disuruh? Pada hari itu di kelurahan banyak orang kok antri apaan? Ada saya itu beras harga murah. Nah itu kadang-kadang jalan Tuhan itu sungguh baik. Kalau kita setia yang tadi itu di rumah tangga tadi, setia saling mengasihi. Kekurangan itu ada kekurangan kok. Soalnya kita orang berdosa. Tidak ada yang tidak kekurangan. Jangan sekali-kali membuka kekurangan suami dan kekurangan istri. Tutup. Udah dasar dari ini dia. Jangan sekali-kali membuka kekurangan istri dan suami. Soalnya kita orang berdosa. Kekurangan itu ada. Kekurangan istri saya tahu, tapi nggak pernah saya bilangin nama dia. Takut tersinggung. Ya itu gitu. Dia bilang jangan buka kekurangan suami dan istri. Biar rumah tanggamu saling mengasihi. Kalau kau bongkar sedikit kekurangan, kemarin dia bilang, aku juga bilang begini. Akhirnya apa? Bentrok terjadi. Kita ini manusia berdosa kok. Tidak luput dari kekurangan. Jadi mari kita saling mengasihi, saling bagaimana biar rumah tangga kita kayak bapak ini tadi 58 tahun. Satu, kalau cekcok itu biasa, tapi saling mengasihi tidak jadi perceraian. Mudah-mudahan jemaat yang ada di sini pernah ibadah di Bait Kudus, gereja Bait Kudus, kiranya seperti gembala kita, setia. Amin. Terima kasih. Berikan goyang bagi Tuhan. Semua kita berangan-angan, bercita-cita sampai rancu memutih kan, suami istri sama. Saya hanya 31 tahun dengan Pak Simamura, dia meninggal. Banyak. 31 tahun, iya. Ibu 58, luar biasa. Sudah, saya tutup ruang kesaksian. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang dilayani nanti Bapak Pendeta Andres. Dan kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kusiapkan hati. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
kami pada malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau siap melawat dan memberkati kami. Malam hari ini ada kuasa dan mujizat Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dengan sakit penyakit, kami percaya malam hari ini ada kesembuhan. Ketika kami datang dengan kelelahan, kami percaya malam hari ini ada kelegaan. Ketika apapun itu, kami datang dengan pergumulan persoalan masa lalu kami, malam hari ini ada pertolongan, ada jawaban, ada jalan keluar dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi kami pribadi lepas pribadi. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berkat Tuhan. Puji Tuhan, merupakan satu kehormatan, satu sukacita bagi saya melayani di tempat ini. Bagi saya, ini adalah keluarga rohani saya. Tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa, yang kita boleh dibilang kenal bukan baru 1-2 tahun atau berapa ya. Sama seperti Bapak bilang, udah 58 tahun usia pernikahan Bapak dan Ibu Gembala kita. Ibu Simamora juga udah menjalani 31 tahun rumah tangga yang luar biasa dengan Bapak Simamora. Saya kenal Ibu before and after. Iya, keluarganya luar biasa gitu kan. Artinya kita mau katakan apa? Bahwa luar biasa pertolongan Tuhan. Amin. Sama seperti saya ya. Ternyata aduh, udah gak muda lagi ya, udah mau masuk gocap nih nanti sebentar lagi, udah 46. Tapi kalau saya berada di tempat ini, saya merasa muda karena saya bagian dari waktu luar biasa. Di sini ada teman-teman pemuda saya dari Kak Patria, ada Ica, Riri, Rizka, semuanya. Iya, jadi merasa muda aja terus kalau di sini. Ya itu hanya menghibur diri sebenarnya. Tapi faktanya nggak bisa ngomong kan ya. Iya, apapun itu pada malam hari ini adalah kesempatan istimewa bisa melayani di wedding anniversary-nya Ibu Gembala kita dan Bapak Gembala yang ke-58 tahun. Iya, bukan persoalan perkara yang gampang gitu. Tadi juga luar biasa, mau kasih wejangannya sederhana aja ya. Sebenarnya laki itu kan pakai logika, wanita pakai perasaan. Iya, apapun itu Alkitab bilang hormati suami. Artinya apa? Bicara respect itu bicara kehormatan, bicara pride-nya laki-laki karena dia pakai logika. Kalau istri kasihi ya, berarti ya pakai perasaan kan. Hai istri, tunduk pada suami. Hai suami, kasih istri. Bicara kasih, bicara perasaan. Nah, itulah rahasia awet tua ya, bukan awet muda udah pernikahan Bapak Ibu Gembala kita. Dan malam tadi juga saya dengar Pak Simbolon juga udah memasuki 22 tahun Pak ya. 22 tahun dengan Ibu Simbolon. Pernikahan mereka itu luar biasa. Malam hari ini saya mau mulai dengan cerita lucu-lucu. Iya kan? Ini ada ibu guru sekolah minggu. Saya juga pernah guru sekolah minggu dulu kita ya. Ada ibu guru sekolah minggu, dia bercerita ya, namanya ada guru sekolah minggu aja. Dia bercerita, waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, anak-anaknya ya nyimak bener kan, anak-anak sekolah minggu nih. Tuhan Yesus melihat, iya, Tuhan Yesus melihat ke atas. Dia lihat, kok ada Lazarus naik lagi di pohon ara kan gitu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, hai Lazarus, turunlah kau dari pohon. Ketika anak-anak bilang, kan firman Tuhan bukan begitu. Yang di atas pohon itu kan Sakeus. Koreksi, bukan begitu. Kakak, bukan begitu. Yang di atas pohon itu Sakeus, bukan Lazarus. Iya, makanya Tuhan bilang, hai Lazarus, turun kau dari atas pohon, karena tempat itu tempat Sakeus, bukan tempat Lazarus. Ternyata kakak guru sekolah minggu pengacara. Nah, berarti cerita tentang saya kan, nggak mau kalah gitu kan, ada aja kan begitu. Nah, oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang faith in motion. Faith in motion, iman yang bergerak. Kata-kata sama-sama, iman yang bergerak. Iman yang bergerak. Nah, apa sih itu? Nah, ya lanjut cerita tadi ya. Cerita tentang kota Yeriko ya. Nah, cuman ini beda. Kita akan baca dalam kitab Markus 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Itu cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, kita tahu ya,
siapa nih Bartimeus. Nah, kita percaya tahun 2024 ini kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dalam diri kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, bahkan studi kita. Amin. Nah, malam hari ini kalau kita mau melihat mujizat pertolongan Tuhan, kita akan belajar dari namanya seorang Bartimeus. Kita tahu cerita Bartimeus. Di sini siapa yang tahu cerita tentang Bartimeus? Siapa dia Bartimeus, kan begitu. Nah, kalau bisa jawab saya kasih angpau. Bercanda. Jadi Bartimeus itu seorang buta. Iya kan? Dia seorang buta, anak dari Timeus. Iya kan? Singkat cerita ini kan. Nah, dia seorang buta dari lahir. Iya kan? Nah, ceritanya waktu Tuhan Yesus, nah kembali lagi, Tuhan Yesus jalan memasuki kota Jericho. Iya, dia ketika orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Iya kan? Itu ayat 46. Nah, ketika didengarnya Bartimeus bahwa Tuhan Yesus nih, iya tuh, Tuhan Yesus orang Nazaret itu lewat di jalan itu, berteriaklah ia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iya. Nah, luar biasanya nih. Ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak nih, bukannya nolong si Bartimeus, malah orang-orang banyak yang di pinggir jalan itu menegur Bartimeus. Artinya apa? Rata-rata masyarakat kita ini hidup dalam masyarakat yang prinsip seperti itu, senang lihat orang susah lihat orang senang. Nah itu kan, iya tuh, bukannya nolong si Bartimeus, malah negur Bartimeus. Lu ngapain lu teriak-teriak gitu kan? Tetapi walaupun orang banyak teriak-teriak, orang banyak negur Bartimeus supaya nggak teriak-teriak, tapi Bartimeusnya bukannya ilfil, bahasanya sekarang ya, ilfil ya, atau apa bahasanya apa ya anak muda sekarang, apa yang jauh ya, mana ini Minder. cari apa sih Minder. bukannya minder, malah Bartimeusnya ini apa dia bilang? Bartimeus ini berteriak semakin keras, anak Daud, kasihanilah aku. Di ayat 49, ternyata apa? Tuhan Yesus berhenti. Teriakan Bartimeus ini menarik perhatian Tuhan Yesus. Iya kan? Tuhan Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Maksudnya panggil si Bartimeus ini kan. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil Bartimeus, orang-orang tadi yang ngebully Bartimeus ini bilang ke Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah. Iya, Tuhan Yesus memanggil kau. Lalu Bartimeus apa? Dia langsung merespon secara positif. Dia menanggalkan jubahnya, dia berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Nah, keren nih pertanyaannya. Di ayat 51, Tuhan Yesus tanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, jawab si Bartimeus ini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga si Bartimeus orang buta ini melihat. Nah, dari cerita ini apa sih yang kita bisa belajari? Nih, ada shortly aja, ada kurang lebih 3, singkat-singkat aja. Belajar dari keteladan hidup seorang Bartimeus yang lahir dari buta, yang ibaratnya tidak ada punya pengharapan, tidak ada punya mungkin ya pengharapan, tidak mungkin ada masa depan yang cerah, ya kan? Tetapi itu coba kita analogikan dengan kondisi sekarang. Orang bilang tahun ini tahun gelap, habis politik ini apa semua, beras langka lah, makanya ada antri atau apa semuanya, ekonomi sulit. Tetapi ingat, kita ada Tuhan Yesus, amin. Iya, artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Orang boleh bilang ekonomi tahun ini lagi gelap, lagi apa semua, tetapi kita perkatakan tahun 2024 tahun terang Tuhan terbit atas kita. Amen. The year of God's light, tahun terang Tuhan terbit, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, kita belajar dari Bartimeus bagaimana kita akan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan di tahun 2024 ini. Nah, tadi sudah cerita tentang Bartimeus. Di ayat 27 kita bisa belajar. Pertama ya, kita bisa belajar Bartimeus ini meskipun dia buta, tapi orangnya itu open minded.
Akhirnya terbuka. Jadi Bartimeus ini, kenapa kita bisa bilang dia orang open minded, yang mau mendengar, yang mau belajar? Kenapa? Karena Bartimeus bilang begini, Yesus anak Daud. Artinya dia tahu siapa itu Yesus. Nggak mungkin dong kalau dia tidak mau mendengar, dia tidak mau membuka pikirannya, ya kan? Nggak mungkin dia tahu Yesus itu anak Daud. Biasanya, ya kan, orang bilang di ayat sebelumnya kan dibilang Yesus orang Nazaret. Tapi kenapa Bartimeus bisa secara spesifik memanggil Yesus anak Daud? Kalau bukan dia memperbesar kapasitas dirinya. Ya, belajar itu nggak perlu formal. Formal penting, tetapi kayak kata Bob Sadino ya, iya kan? Pelajaran informal itu lebih penting. Sekolah kehidupan. Nah ini saya senang Samuel ini businessman, masih sudah mau merintis usaha. Nah, saya percaya ketika Anda tajam, ya kan, di usaha yang Anda geluti, Anda bisa bayangkan nggak masa depan Anda 5 tahun, 10 tahun depan? Pasti luar biasa. Iya, saya bisa ngomong begini karena saya mengalami. Saya selain pengacara sekarang, saya sebelumnya adalah pengusaha. Ya, tapi ya saya juga pendeta. Ini PDP, pendeta pembantu. Jadi tukang bawa tasnya Bapak Ibu Gembala gitu kan. Kalau sidang, gua tukang bawa tasnya. Sekarang juga nggak pembantu dong. Pendeta penuh, Pak. Oh, sudah lebih keren. Dulu PDP, wah makanya nggak apa-apa gue bilang pendeta pembantu, berarti bener nggak apa-apa. Saya ini memang pembantunya pendeta. Nah, udah pendeta perawatnya itu gue fokus lagi. Bartimeus mau belajar. Setiap kita, Tuhan izinkan kasih kesempatan. Setiap apa yang kita alami, kita ambil hikmahnya, belajar dari itu kan. Oh, kalau gini, oh kenapa ya nggak ini? Jadi gali terus, kembangkan terus diri kita. Jadi selain memperbesar kapasitas diri, perbesar juga kapasitas iman. Jadi Bartimeus ini tahu, oh Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko, dia akan lewat. Dari apa? Informasi yang dia gali, dia dengar. Jadi dia harus mempersiapkan dirinya. Jadi hal pertama, untuk mengalami mujizat Tuhan, kita harus belajar. Dalam arti belajar firman Tuhan yang utama kan. Sehari kita harus rajin baca firman Tuhan. Nah, dari kita belajar, kita akan memperbesar kapasitas iman. Meskipun keadaan kita dihimpit oleh masalah ekonomi, rumah tangga, apapun itu. Tapi kalau kita percaya, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, selalu ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Pasti kita akan mengalami mujizat dan pertolongan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oke. Hal kedua, setelah kita belajar, kita harus apa nih? Harus punya namanya optimisme. Iya kan? Oh jangan, oh saya sudah begini kok, ibaratnya ya, iya, karena kita tidak pernah memilih kita lahir di keluarga apa atau apa. Tetapi satu hal, iya, kita percaya, ya, apapun itu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Amin. Ada satu quotes Amerika nih begini, iya, jangan salahkan kalau Anda lahir miskin, tapi salahkan diri Anda kalau Anda mati miskin. Maksudnya apa? Kita punya kesempatan yang sama untuk berusaha di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini. Ya kan? Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya waktu yang sama. Ya kan? Yang membedakan apa? Respon kita. Kadang kita melihat satu masalah itu adalah masalah dalam arti, ya kan? Wah, iya kan? Misalnya ya banyak hal lah. Masalah, wah saya sudah beginilah, udah begono lah, begini lah, kayaknya nggak ada jalan keluar. Sama seperti Bartimeus. Kalau dia melihat mengasihani dirinya sendiri, wah saya kok udah lahir buta kok, udah memang pengemis. Terus ya orang-orang lingkungan saya nggak mendukung saya. Jadi ya udah terimalah keadaannya. Tapi enggak. Bartimeus mengambil sikap berbeda. Ya. Dia di ayat selanjutnya dia berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, artinya Bartimeus punya iman yang move on. Bahasa sekarang, iman yang move on, iman yang optimis. Bukan apa minder, bukan ilfeel atau apa ya, mellow atau apalah bahasanya nih sekarang kan, galau kan, introvert. Kurang lebih begitu, introvert gitu kan, galau lah bahasanya kan. Nah, dia punya iman yang optimistik. Apapun situasi kondisi keadaan saya percaya selama ada Yesus, ada mujizat, ada pertolongan. Nah, itu hal kedua. Ya, Bartimeus sungguh-sungguh. Bartimeus berteriak semakin keras. Ketika dia himpit, dia bukannya diam, tapi dia berteriak semakin keras. Sehingga itu apa? Mengambil perhatian Tuhan.
Dia menjadi center of attention-nya Tuhan. Jadi ketika tiba-tiba Tuhan berhenti, ada yang teriak-teriak nih. Dan teriaknya spesifik, Yesus anak Daud. Keren banget, ya kan? Biasa orang di Alkitab sebelumnya dibilang Yesus orang Nazaret. Tapi kok Bartimeus ini keren, dia bilang Yesus anak Daud. Wah, berarti ini bukan orang-orang yang sembarangan gitu loh. Maksudnya dia orang yang menggali, mengetahui siapa Yesus dan kuasanya. Berhenti Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Bartimeus dipanggil Tuhan. Maksudnya bukan panggil apa? Bartimeus, suruh datang tuh orang tuh yang teriak-teriak itu. Nah, jadi kondisi keadaan Bartimeus bukan menjadi penghalang bagi dia. Dia segera meninggalkan, ya kan, jubahnya. Jadi dia merespon secara positif gitu kan, bertindak dengan iman, pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Itu ayat 50. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang ingin kau kehendaki supaya aku Tuhan Yesus perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, Rabuni, tahu nggak kita apa arti Rabuni ini? Rabuni ini artinya, kata Rabuni ini hanya muncul 2 kali dalam Alkitab. Pertama diucapkan oleh seorang Bartimeus, orang buta. Kedua oleh namanya Maria Magdalena, yaitu waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Bahasa Ibrani Rabuni itu artinya guru yang maha agung. Nah, perbedaannya dari 2 orang ini, Bartimeus ngomong teriak kepada Tuhan Yesus Rabuni waktu dia belum melihat, masih buta. Ya, dia bilang begini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Artinya dia belum melihat. Kalau Maria Magdalena, dia ngomong Rabuni, guru yang maha agung, waktu apa? Tuhan Yesus bangkit. Wah, keren loh, guru maha agung Rabuni. Nah, artinya itu dia sudah melihat kuasa Tuhan. Tapi Bartimeus keren, imannya bangkit, imannya tumbuh, walaupun dia belum melihat. Saya udah disembuhkan. Nah, itu yang kita harus pegang di tahun 2024 ini. Walaupun kita belum melihat pemulihan ekonomi terjadi, pemulihan rumah tangga terjadi, apapun itu, tapi kita sudah bisa katakan Rabuni, iya kan? Supaya aku dapat melihat mujizat kuasa Tuhan, dan kita akan terjadi sesuai dengan iman percaya kita. Kita akan mengalami namanya victorious life, hidup dalam kemenangan. Sama seperti Bartimeus, kita akan mengalami namanya mujizat dan kuasa Tuhan di tahun 2024 ini. Jadi intinya 3 hal itu aja, ya kan? Belajar dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52, yaitu belajar dari bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang buta. Pertama, Bartimeus ini, dia punya iman yang bergerak, faith in motion. Dia pertama, iman bergerak itu seperti apa? 1, dia mau belajar, memperbesar kapasitas imannya, memperbesar kapasitas dirinya. Kalau lagi bisnis misalnya, fried chicken, pertajam, perbesar, shape, supaya kita makin tajam. Ya, kalau sesuatu yang kita fokus, itu pasti hasilnya maksimal. Sama seperti Bartimeus, dia fokus pada nanti Tuhan Yesus akan lewat. Kan pasti dia mengumpulkan data, informasi semua. Terjadi, dia belajar. Yang kedua, dia optimis. Saya percaya Tuhan Yesus pasti lewat. Saya percaya kuasanya pasti saya alami. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Saya pasti disembuhkan. Saya pasti mengalami pertolongan. Optimis. Nah, itu 2. Belajar optimis. Dan ketiga, dia mengalami apa yang dia imani. Victories. Kesembuhan terjadi. Sama seperti kita. Di tahun 2024, doa saya, biarlah kita semua mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Demikian